4, 3, 2, 1, 0. Nah, ngitungnya. Selamat malam Bapak Ibu para miyarsa sedaya wonten pundi-pundi kemawon. Nah, kali ini Jogja Kripto Diningrat kedatangan tamu nih. Tamu dari Ngapak Diningrat. Ini namanya Mas Nur Arifin Akbar. Saya panggilnya yang benar tuh Nur Arifin atau Akbar, ini tiga-tiganya nama soalnya nih. Arifin. Arifin ya. Oh, berarti panggilannya Arifin. Sekarang lagi di dalam rumah ya Mas ya? Lagi dalam rumah. Untung cocok gitu kalau dalam rumah Arifin, kalau pas di luar rumah Arif out Mas. Iya, betul. Untungnya dalam rumah ini. Jadi beliau ini kegiatan pokoknya adalah tidur-tiduran ya. Ya tidur-tiduran, rebahan gitu kan. Tapi kegiatan rebahan itu kegiatan pokok, kegiatan sampingannya adalah AI engineer, data scientist, blockchain developer ya, itu sampingan ya. Sampingan. Sampingan, kegiatan pokoknya rebahan. Oke, mantap gitu ya. Udah rebahan di kota yang dingin di Purwokerto gitu ya. Jadi enak banget itu. Kenapa Mas stay di Purwokerto aja, bosen sama Jakarta ya? Ya kita yang pertama itu satu, namanya satu biaya hidup gitu kan. Biaya hidup memang saya sendiri kan memang sudah lama di Banyumas, sudah ngerti lah gitu. Yang kedua masalah biaya hidup, makan di sini juga murah gitu. Kan ya contoh aja ya kemarin saya takjil keliling itu masih ada es harga 1.500 gitu. Es 1.500 ya. Oke. Isinya banyu tok gitu Mas. Di pasar beli tahu bulat itu 2.000 dapat 10 biji gitu. Masa bukan tahu bulat itu default di mana-mana seluruh Nusantara itu 500-an anget-anget gitu. Iya, 2.000 dapat 10 gitu. Khusus di Purwokerto 2.000 dapat 10. Betul. Di luar biasa. Makanya gitu kan. Jadi pada kata ketika kita ada pandemi gini ya kita nggak bingung mau makan dari mana, soalnya makan di sebelah sih murah gitu. Masih murah. Itu ya mungkin motivasinya, jadi menjadikan blockchain ini sampingan pun sudah sangat linuwih gitu ya sebenarnya. Ya, sangat lebih gitu kan. Oke, tapi ngomong-ngomong Purwokerto nih, saya tuh banyak punya kenalan orang-orang hebat dari situ ya. Misalnya sekitar itulah daerah-daerah plat R gitu kan, ada Jenderal Sudirman misalnya, terus namanya Gatot Subroto itu plat A tapi ya masih golongan A kulon gitu ya. Makanya kalau saya sempat ada bercanda sama teman-teman tuh, kalau kita di Semanggi di tengah-tengah gitu, pas menghina orang apa dan orang apa nggak terima, kita nggak bisa kemana-mana. Maju Sudirman, ke kiri ke kanan Gatot Subroto, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi jangan macam-macam sama mereka-mereka. Dan memang banyak orang hebat yang saya kenal gitu ya. Kakak kelas saya agak jauh, itu namanya Pak Dwi Joko, itu orang Kaliori. Dia punya Kaliori Engineering, dia salah satu pionir IoT di Indonesia. Gitu. Terus saya punya teman dulu waktu masih kerja telco itu namanya Rudi Hernowo, itu dia dari daerah-daerah situ juga kok. Dia itu jadi kalau suka bikin tools untuk drive test, ini kan elektro kan ya, ngerti drive test di telco gitu kan. Ya. Nah itu salah satu developer tools drive test yang diakui di luar negeri bahkan. Jadi gawe yang sekitar daerah Banyumasan situ gitu. Wah, berbesting, masih seuplekan situ lah. luar biasa memang. Terus salah satu yang paling berkesan itu adalah guru les matematika saya waktu SMA. Itu saya pernah les namanya Pak Kasidi. Itu dia sangat bisa memberikan contoh-contoh. Jadi matematika itu orang apalan rumusan gitu, terus nanti yang penting bisa lulus ujian, tapi itu ada cerita di belakangnya. Nah, saya sebenarnya ini nguping dari pembicaraan Anda dengan Mas Bel Harto, sahabat saya itu juga di channel YouTube sebelah gitu ya, bahwa kelemahan bangsa kita adalah mungkin belum menjadikan matematika itu sesuatu yang meresap dalam sendi-sendi kehidupan gitu mungkin ya. Betul. Itulah juga yang menjadi orang Indonesia tuh reluktan atau agak gampang takut masuk ke teknologi, apalagi teknologi yang ngeri-ngeri yang jadi spesialisasinya jenengan ya, AI, data science dan blockchain development. Tapi benar ya, jenengan ini blockchain developer ya? Iya benar. Benar ya.
Jadi kalau misalkan saya Mas gawe no koin ini langsung bisa gitu ya dalam hitungan menit ya. Bikin koin itu ibarat kata nggak sampai sejam rampung ya gitu. Nggak sampai Bener sejam ya? selesai. Nggak Benar. sampai sejam ya hitungan menitnya. Nggak sejam selesai. Yang susah Jadi, itu bagaimana koin itu biar ada harganya itu yang susah. Gitu. nah, ada harganya. Jadi ada kakak kelas saya yang lain tuh, Ton, iso gawe no koin nase. Nek gawe koin itu koncoku sing mong Purwokerto kae iso gawe koin dalam hitungan menit. Jadi bener ya, confirm ya, bikin koin bisa dalam hitungan menit. Cuman bikin koin itu laku ya itu another story gitu. Iya. Jadi confirm itu. Banyak sopo sing harga koin. Nih, kontak saja Mas Nur Arifin Akbar. Kalau dalam rumah, kalau di luar rumah Arif out. Ya, jadi memang blockchain developer itu kalau misalkan nih teman-teman pengen jadi blockchain developer juga berarti dia harus belajar apa aja, pemrograman gitu ya, JavaScript. Pemrograman ya, JavaScript ya. Kalau itu kan gini lah, paling gampang, paling common dalam dunia blockchain itu kan kita kiblatnya Ethereum ya gitu. Itu paling common lah, common sense itu Paling di common ya. Paling common kita menguasai Ethereum. Terus ada namanya Web3 gitu kan, Node.js biasanya. Node.js kita pelajari dikit-dikit lah gitu, sama nanti kita belajar bagaimana cara wallet bekerja, bagaimana Node bekerja, terus dan kawan-kawan gimana kita bikin smart contract, terus kemudian interface-nya mau seperti apa, itu yang kita pelajarin di situ gitu. Itu paling common ya. Walaupun juga ada blockchain tipe lain kayak Hyperledger atau apa, tapi ada story, tapi kebanyakan orang yang paham itu ya kiblatnya Ethereum gitu kan, Ethereum virtual machine, mau dia pakai apa, mau pakai apa, yang penting kiblatnya itu gitu. Jadi memang Ethereum ini kalau buat teman-teman yang belum baru masuk dunia kripto gitu ya, kan biasanya kenal Bitcoin. Ethereum tuh kalau dilihat di market cap nomor 2 selalu. Nah, bedanya Bitcoin sama Ethereum ini adalah Ethereum bisa diprogram. Jadi teman-teman bisa otak-atik sesuatu, bisa develop sesuatu dari Ethereum. Jadi sebenarnya Ethereum adalah bahasa pemrograman ya, kebetulan aja ada tokennya dan nilainya gitu ya. Ya, dan nilainya gede banget ya, per hari ini 37 juta. Kemarin sempat sampai 39 juta rupiah ya. Iya, sampai 39. Padahal dulu cuma berapa sih? 10.000 atau 50.000 gitu. Artinya dulu waktu masih 50.000 jenengan borong berapa tuh, Mas? Nggak sempat borong, udah lupa walletnya. Nggak sempat borong, cuma udah jadi rumah, jadi kandang ayam, jadi mobil gitu ya kali ya. Oke, jadi memang itu sesuatu yang bisa developing blockchain itu sesuatu yang bisa jadi jalan hidup ya buat teman-teman, terutama mungkin yang masih anak sekarang SMK, SMA atau kuliah gitu ya, kalau mencari pilihan karir mungkin menjadi blockchain developer tuh memungkinkan tuh Mas ya, dan punya masa depan gitu ya. Masa depan. Tapi kalau sekarang orang Indonesia tuh masih bergila-gila sama AI. Blockchain tuh another issue lah gitu kan. Blockchain itu katanya mainannya bandar gitu ya. Mainnya bandar gitu ya. Lebih percaya konspirasi ya. Saya selalu ditanya, kalau bercanda nih ya, tanya sama teman, blockchain itu adalah konspirasinya Bill Gates, Bill Cosby sama Sunda Empire. Saya selalu bilang gitu. Karena mereka akan lebih bisa menerima kalau ini konspirasi global gitu, daripada ini adalah teknologi yang bisa kita kembangkan bersama-sama gitu. Bahkan banyak developer tuh yang nggak jauh-jauh dari Klaten, dari Purwokerto, dari Magelang, gitu, dari Semarang, Boyolali, itu saya kenal beberapa gitu. Jadi bukan dari jauh-jauh, nggak harus ke nyari developer dari Swiss, dari Singapura, tapi ya sekitar Jateng, DIY pun banyak, Jakarta banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, gini lagi nggak ada masalah begini. Mas Arifin ini dulu juara ya, FinHack BCA ya? Iya, alhamdulillah juara 3 gitu. Oh, juara 3. Kok iso juara 3 ki jurine sapa to kok? Jurine Mas Gilang. Jadi waktu itu saya kenalnya nggak sengaja. Jadi waktu itu saya diminta untuk seleksi peserta gitu dari ratusan gitu, ambil 5 besar. Nah, saya kenal di 5 besar, Mas Nur Arifin Akbar. Dulu kalau nggak salah grupnya namanya, boleh disebut nggak nama grupnya, Mas? Boleh, silakan. Jangan deh, nanti ada yang tersinggung takutnya. Jadi sebutkan aja. Itu kebetulan salah satu teman saya itu sekarang udah di Qatar Airways dia. Memang di Qatar, makanya kalau nama grupnya Kadal Gurun memang wajar karena beliau di Qatar ya. Iya, sobat gurun ya. Sobat gurun gitu. Emang dia di Qatar gitu. Di Qatar, jadi memang di sana gitu ya. Bukan sesuatu yang bermaksud insulting, memang ada di Qatar gitu ya.
Jadi juara 3 fintech BCA, jadi memang artinya bank sendiri pun tuh dari itu 2 tahun yang lalu sebenarnya, sebelum pandemi, kan pandemi udah setahun nih, sebelumnya lagi kan, itu bank sendiri pun mengakui bahwa blockchain itu adalah roadmap ya, ke depan akan ke arah sana, mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Makanya dia daripada memusuhi atau curiga, ya udah mengundang para developer dari berbagai belahan Nusantara ini, terus dilombakan gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau blockchain ini, apakah ketika dia berdiri sendiri itu bunyi, Mas? Apakah ada maknanya gitu? Apakah memang sebaiknya digandingkan dengan teknologi lain yang juga terobosan, seperti data science, seperti IoT, atau seperti AI, machine learning, atau sebenarnya itu ya sebenarnya itu barang lama semua ya, kayak blockchain mungkin sebenarnya distributed computing itu udah ada lama, data science itu sebenarnya ya statistik plus gitu kan ya. Iya betul. Kalau menurut saya sih gini, kalau namanya teknologi itu kan hanya sekedar tool ya, maksudnya tool untuk mencapai tujuan gitu kan. Jadi kalau menurut pandangan saya untuk blockchain untuk saat ini itu masih belum mature lah, teknologinya masih belum mature, jadi belum matang banget kan. Jadi karena kenapa? Scalability-nya angel, coding-nya angel, jadinya cuma kayak gitu doang ya, mendingan copy PHP, MySQL, apa Python malah cepet kelar gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bilang teknologi sebuah tool adalah bagaimana kita memakai teknologi itu untuk mendapat tujuan kita di situ. Jadi kalau kita lihat namanya startup itu kan kadang orang ini bikin produk dulu salah. Namanya produk itu adalah salah satu iterasi bagaimana kamu mencapai tujuan itu. Jangan saya mau pakai blockchain buat apa? Buat bikin koinnya dipakai apa? Ya dinaikin harganya, sudah gitu kan. Jadi itu saja ya hanya pump and dump ya kalau gitu. Kalau gitu. Artinya memang entah blockchain, AI, data science, atau yang lain-lain itu, yang penting kita tahu tujuannya mau ngapain dulu gitu ya. Dan betul, apakah memang perlu blockchain atau enggak. Kan kadang memang cukup pakai PHP aja gitu. Blockchain itu perlu ketika memang perlu desentralisasi gitu kan ya. Kalau desentralisasi perlu ada sesuatu yang perlu dinaikkan value-nya gitu. Ya, kalau nggak perlu amat ada value yang di freeze dalam bentuk token, nggak perlu sebenarnya kan ya. Nggak perlu. Nggak sama sekali nggak perlu. Kalau cuman untuk pencatatan database biasa mungkin lebih mumpuni, lebih cepat, lebih scalable gitu. Nggak perlu kontrak, nggak perlu harus dipaksa smart. Kalau yang tidak smart pun sudah menjawab kebutuhan kita gitu ya. Oke. Tadi kok dulu bisa tertarik development gitu Mas? Apa memang berangkat dari matematika dulu atau gimana? Atau saya sih tukangnya ya. Saya tuh orangnya ya kadang suka kurios gitu kan, apa sih blockchain ya kan. Ya udah jadi ya sudah gitu kan. Jadi ternyata seperti ini. Jadi ketika kita misalnya saya belajar AI atau machine learning gitu. Jadi kan dulu tuh ceritanya gini, pas awal-awal data science Indonesia munculan, banyak seminar-seminar berbayar, data science for apa, sekian. Saya pas dengar seminarnya, ini kok gini amat, kok saya kepala nggak dapat data science-nya gitu. Terakhir saya belajar sama orang luar gitu kan, si Andrew dari Stanford University. Terus lihat videonya menjelaskan, ternyata machine learning itu seperti ini gitu kan. Berarti selama ini yang dikembar-kemborkan seminar-seminar itu bullshit bilang gitu. Dalam bahasa Jawa Kromo bullshit gitu ya. Karena itu kan ketika kita tanya apa sih data science itu gitu kan, data science itu sederhana, ada data diolah preprocessing, setelah itu ada namanya misalnya sistem itu data training sama data testing, udah selesai. Sederhana itu bilang gitu kan. Masalah matematika di dalam itu lain urusan ya, intinya seperti itu. Jadi kadang-kadang gini, orang Indonesia tuh lucu gitu kan. Kadang kalau saya baca tulisan orang Indonesia ataupun white paper itu kayaknya kelihatannya sesuatu yang sesuatu yang sophisticated lah. Ini bisa gini, ini ini bisa seperti ini, kemampuannya bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu kan. Sedangkan pas dicoba data training 10 GB lah sehari plek gitu baru kelar itunya. Udah gitu tok ya. Tapi ya mungkin bedanya ya kalau memang orang yang suka ngoprek atau enggak. Jadi FYI ini ya, saya ini elektro.
Mas Arif ini juga elektro gitu ya. Dan sama-sama dari universitas negeri yang terkemuka di seantero Jawa Tengah DIY gitu ya. Tapi memang beliau ini lebih suka ngoprek, saya lebih suka jualan gitu, makanya jalurnya agak berbeda, tapi ya akhirnya ketemu dalam satu belanga gitu. Oke, nah kalau di video yang di tempatnya Mas Bel itu kan sempat Anda bilang bahwa inovasi teknologi, itu kayak Mas Bel yang bilang ya, si Bang Bel yang bilang, di Indonesia ini untuk inovasi teknologi itu kurang didukung pemerintah. Udah gitu waktunya yang diperlukan untuk berinovasi itu panjang gitu ya, dari ide kemudian membuat penelitian, prototype sampai bisa go to market itu panjang. Sementara kalau pakai blockchain atau kita pakai tokenisasi itu kan istilahnya sebenarnya mungkin bisa jualan dulu gitu ya. Kita jual konsepnya, bisa ICO dulu, bisa dapat pendanaan dulu, terus lali legal project gitu kan. Tapi apakah memang sesuai amanahnya gitu ya, kalau kita bikin ICO itu nanti memang untuk mendanai proyek yang beneran atau penelitian yang beneran, itu apakah memang bisa doable dan memang bisa mendorong jalur cepat untuk riset, jadi supaya nggak ada bottleneck gitu ya, biasanya kan karena pendanaan gitu ya, riset itu macetnya. Bisa nggak itu sebenarnya, kalau apalagi di Indonesia nih yang notabene dana riset itu relatif kecil gitu. Bisa model-model seperti itu. Itu kan salah satu contohnya idea crowdfunding ya, itu yang udah dilakukan Kickstarter, itu mereka malah nggak pakai blockchain. Jadi mereka beli prototype di awal duluan, nanti di shipping gitu kan. Contohnya Kickstarter, ada segala macam. Nah, blockchain pun juga bisa seperti itu. Contohnya yang sudah kemarin naiknya nggak kira-kira apa, Pundi-X gitu loh, aplikasi PLS. Pundi-X itu. Akhirnya lupa develop ya malah. Lupa develop ya gitu. Saya tanya buat mana, katanya mau bikin PLS buat blockchain gitu. Sampai sekarang ya sudah begitu. Jadi di Indonesia itu tipikalnya ada berbeda ya. Jadi kita tuh membuat seolah-olah blockchain itu punya nilai untuk mendanai sebuah proyek, tapi pada akhirnya ya cuma pump and dump saja gitu, kebanyakan itu gitu kan. Ya memang satu sisi kita juga nggak menyalahkan gitu. Jadi memang rata-rata kalau blockchain itu kita mau leader blockchain misalnya gitu, leader blockchain gini, mereka akan berpikir bahwasanya token ini harganya harus naik. Semua pasti seperti itu. Sebagian besar. Gitu. Nggak ada orang-orang yang banyak saya menyatakan buat sebuah blockchain untuk sebuah teknologi yang namanya stablecoin atau apa, nggak ada. Rata-rata ya itu emang sengaja dibikin volatile gitu. Makanya arah blockchain sekarang ini adalah bagaimana blockchain itu menjadi sebuah instrumen investasi yang stable namanya gitu. Oke. Mungkin juga sifat manusia gitu ya, ketika sudah berhadapan dengan duit yang banyak gitu, akan beda. Yang tadinya aku mau develop ini nih, aku mau menyelesaikan masalah pedesaan, atau mungkin menyelesaikan masalah pertanian, menyelesaikan masalah kesehatan. Duitku oke ya, mendingan beli Lamborghini atau apa gitu ya. Jadi mungkin memang sifat manusia ya, kalau ketika berhadapan dengan uang tuh mungkin bisa jadi berubah gitu, yang tadinya saintifik, yang tadinya memang tulus dan suci gitu, jadi berbeda gitu ketika ketemu duit gitu ya. Mungkin lebih ke situ ya, lebih ke psikologinya. Masalah teknis nggak masalah, ekonomi nggak masalah gitu ya, lebih ke psikologi. Kalau si abangnya Alis pun juga seperti Alis Coin, apa sih Alis Coin cuma NFT gitu, coba lihat harganya kan kira-kira sekarang. Iya, betul. Tapi kalau ini kan ya mungkin karena masih di awal ya, baik secara teknologi maupun secara adopsi, secara perilaku orang terhadap teknologi blockchain dan cryptocurrency, crypto aset ini juga masih belum mature gitu ya. Masih ya gumun, yang penting harga naik, yang penting kita pump, yang penting cuan dari situ, wajar lah ya, namanya ada sesuatu yang baru, yang penting kita dapat manfaat dulu lah. Saya juga nggak munafik gitu, saya juga mencari cuan dari situ dulu. Perkara teknologi, ya saya percaya gitu, teknologi ini harus dikembangkan, tapi memang yang awal-awal saya cari cuan dulu. Ini saya jujur aja sama pemirsa gitu ya, kalau saya nggak jujur keliru malah gitu. Nah, tapi decentralized ecosystem, baik DeFi, di apps, itu apakah
karena ini kan sifatnya nggak ada border ya, nggak ada barrier, nggak ada harus berpusat kemana. Nah, Indonesia sendiri ini secara umum, atau mungkin dipersempit lagi Jawa Tengah, DIY, atau Indonesia lah secara umum itu, apakah bisa jadi pemain tingkat global nih untuk decentralized ecosystem, atau ya pada baik gitu ya, karena orang-orangnya itu juga gitu. Gimana menurut pendapat jenengan? Kalau saya lihat ekosistem, kalau yang benar itu kan kita larinya ke arah financial inclusion ya. Itu satu contohnya yang sudah berhasil itu Afrika sudah berhasil. Jadi namanya dia pedagang di pasar, nyari duitnya susah gimana. Sekarang dia bikin namanya tokenisasi. Itu proyek Australia kalau nggak salah. Saya pernah baca papernya. Memang dia working gitu kan. Tapi kalau di Indonesia namanya orang dengan blockchain, yang artinya Bitcoin gitu. Nanti harganya naik, gitu. Jadi kalau kita mau mengubah suatu pola pikir itu ya perlu perubahan dari user-usernya juga gitu kan. Jadi bagaimana contohnya misalnya nggak usah jauh-jauh lah, USDT, Tether USDT yang harusnya dia bisa jadi stable coin, ketika di exchange harganya berapa? Mah tuh dolar 15.000, 16.000 kan nggak masuk akal gitu kan. Sedangkan harga sekarang 11.000 gitu. Ya karena mentalitinya masih belum ini gitu kan. Mau dibikin teknologi stable apapun, dia nilainya flat bond, mau collateral base, mau fiat base atau apapun, ya tetap begitu gitu. Masih pola pikirnya ya nanti akan ada satu saatnya namanya di mana nanti dia Bitcoin itu akan menjadi bubble, kemudian dia turun gitu kan, apalagi dengan adanya teknologi dinama quantum computing gitu kan, quantum computing. Itu bukan ancaman Mas ya, quantum computing. Kalau kemarin saya pas kebetulan ngisi di TELU itu ketemu sama dosen kuantum gitu, dia bilang ya ini bisa dengan cepat membreak enkripsi yang ada di blockchain gitu. Tapi kalau pendapat jenengan gimana? Bisa juga membreak. Jadi kan gimana? Jadi ketika yang miner-miner kita nggak perlu kan, namanya Bitcoin minernya gede-gede gitu kan, gede. Wow, itu apa resource-nya banyak. Kalau udah pakai kuantum gitu kan, mengeresolve blockchain yang ada di proof of work gitu akan semakin mudah. Misalnya gini, saya sekali mining misalnya gitu, misalnya zaman sekarang mining paling satu hari nggak ada kan yang namanya dapat 1 BTC, nggak ada kan. Kalau zaman dulu lah banyak gitu. Mungkin dengan adanya quantum computing gitu kan, mungkin ya gitu dia bisa mecah gitunya. Jadi nanti satu hari dia bisa mecahin 100 BTC gitu kan. Tapi hardware quantum computing sendiri kan kalau sekarang ya itu masih mahal besar sekali gitu ya, nggak bisa diterapkan dalam skala rumahan juga ya. Bisa itu yang punya Google, yang punya lab dari ya lab besar gitu kan ya yang punya. Oke. Artinya untuk desentralisasi ekosistem di Indonesia ini ya mungkin balik lagi ya, apakah orang itu memang sudah siap atau mungkin malah nggak perlu kita kemas-kemas dalam bentuk namanya blockchain, DeFi atau apa, pokoknya ini solusi gitu aja. Anda punya masalah apa, ini solusinya gitu ya. Kayak yang di Afrika tadi mungkin pedagang-pedagang di pasarnya juga nggak tahu kalau di belakang itu ada blockchain-nya gitu ya. Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu tahu ya. Kayak orang juga taunya WhatsApp-an, nggak tahu perlu tahu di belakangnya internet pakai 4G, Wi-Fi atau pakai OFDMA, pakai apa nggak perlu tahu gitu ya. Nggak perlu tahu pokoknya aku WhatsApp-an, semari tuku apa jenenge, tuku paketan WhatsApp-an selesai gitu. Betul lah, karena dia kan masih belum dikasih jauh ini apakah teknologi di belakangnya seperti apa ya, maka mana mau tahu gitu kan. Yang penting saya beli quote paket data, bisa internetan, bisa YouTubean, selesai gitu, nggak peduli itu di belakangnya kayak gimana. Betul. Jadi ada peluang, cuman mungkin nggak perlu kita bungkus dengan bungkus yang serem namanya blockchain gitu ya. Terus decentralized finance, DeFi, Dapps, malah orang takut duluan atau mungkin mencibir duluan gitu ya. Oh ini kan blockchain ini teknologi di belakang Bitcoin kan buat dagang narkoba, buat perdagangan manusia, buat dagang senjata, Bitcoin haram, bahkan mungkin begitu bilangnya ya. Kita nggak perlu memberani dengan itu, kan cukup namanya itu saya buat tool ya gunakan sebagaimana mestinya. Kita nggak gitu ya. Betul. Ya kalau dulu saya awal-awal, jenengan udah lahir belum? Saya awal-awal internet itu kalau datang ke warnet itu dibilang Mas mau main internet ya gitu. Ada yang lucu-lucu nggak? Selalu gitu yang jaga parkiran gitu. Jadi internet dulu waktu itu ya sudah konotasinya adalah
sesuatu yang lucu-lucu, sesuatu yang dimainkan, mau main internet gitu kan, main internet dan lucu-lucu gitu. Padahal saya waktu itu emang ngelamar gawean gitu lewat, nggak di rumah belum ada internet gitu kan. Sementara beberapa perusahaan mulai menggunakan email untuk penerimaan CV gitu. Dibilangnya mainan. Mungkin sekarang juga gitu kalau orang ngomongin blockchain ya Bitcoin ya nggak bener gitu kan. Ya, judi gitu Judi, kan. gitu. Ponzi, MLM gitu kan ya. Saya bilang gitu ya, dia ngomong gitu mungkin karena pernah ngelos dia di Bitcoin atau dia nggak tahu sama sekali. Temennya cuma dua gitu kan, antara dia nggak tahu sama sekali gitu kan, maksudnya dia dengan pernah punya pengalaman buruk gitu ya. Punya pengalaman buruk di situ. Karena dosen ini gitu kan, bilangnya judi. Beda halnya kalau dia dulu beli Bitcoin pas zaman misalnya satu BTH-nya ya katakanlah 10.000 perak lah, dia hold sampai sekarang udah juta lah, itu beda perkara. Mungkin dia nggak akan bilang itu haram. Nggak akan bilang kemana-mana gitu ya. Bahkan dia bilang takut diutangin. Takut dimintain. Atau mungkin tetangga juga mikirnya lagi ngudul paling tiba-tiba kok bisa beli Lamborghini atau beli Ferrari gitu, kerjanya juga nggak jelas gitu kan, mungkin juga bisa gitu. Oke. Kalau ini saya banyak merefer ke videonya di tempatnya Bang Bel gitu ya. Katanya kan memang dari apa yang jenengan kerjakan sekarang ini terkait AI, data science, blockchain, itu sebenarnya arahnya tetap untuk menolong atau membantu atau membawa solusi ke industri yang sudah ada seperti kesehatan, pertanian, pangan, kemudian energi terbarukan gitu ya. Kira-kira bisa diceritakan nggak itu jadi keterhubungannya antara blockchain paling nggak dengan industri-industri tadi, atau mungkin dikaitkan dengan AI-nya atau data science-nya gitu. Blockchain itu paling gampang konsepnya adalah supply chain di situ, di mana kita bisa nge-trace barangnya dari mana, sampainya di mana, petaninya siapa, itu udah bisa ini kan deh, kayak transparan itu ya, transparan supply chain gitu kan. Bahkan beberapa pelabuhan kayak pelabuhan di San Francisco atau di beberapa Amerika tuh setahu saya mereka juga menggunakan blockchain sebagai apa? Mereka nggak mau pusing bongkar muat, ngelihat dokumen ya segini, pokoknya saya lihat tuh barang dari situ, ya sudah tinggal teruskan saja gitu. Scan langsung keluar semua manifestnya, historinya dari mana gitu ya. Nah, itu menggunakan blockchain yang salah satu yang benar. Nah, di sini kenapa? Dulu saya pernah presentasi kayak gitu, cuma banyak yang nggak terima gimana? Nanti suara saya berkurang dong lah. Udah kalau udah begitu, berarti iya. Jadi yang tadinya ada celah, jadi nggak ada celah gitu kan, karena semua orang terbuka gitu transaksinya, alurnya ketahuan, jadi dia mau mengukip sesuatu dari proses transaksi itu jadi nggak bisa lagi gitu kan. Betul. Walaupun sebenarnya ada loh di blockchain tuh namanya kayak semacam levi. Jadi kalau memang itu hak dia untuk mengutip tuh bisa diambil gitu kan. Misalkan setiap satu transaksi 2% lari ke wallet mana itu kan bisa di-set ya Mas ya. Bisa di-set. Bisa di-set ya. Jadi ya kalau memang perlu dapat bagian ya di-set aja gitu ya. Saya kadang kepikiran kalau yang sekarang jatuhnya korupsi itu mending dihitung aja memang sewajarnya dia dapat tambahan berapa gitu ya. Kalau sewajarnya dapat tambahan berapa ya udah dialokasikan aja daripada daripada ngumpet-ngumpet kita alokasikan. Jadi terbuka aja common practice-nya berapa. Misalkan setiap kali transaksi petugas yang berwenang itu dapat 10.000 perak, ya udah 10.000 itu memang harus diberikan ke dia gitu ya, di luar gajinya dia. Nggak tahu itu kalau menurut undang-undang anti korupsi atau apa sesuai atau enggak, atau tetap itu nggak boleh gitu. Tapi daripada ngumpet-ngumpet mendingan buka aja kan gitu ya, harusnya dia dapat berapa gitu. Emang di Indonesia begitu, jadi dia sebenarnya ini tapi nggak ngomong begitu kan. Iya, daripada kan sama-sama susah ya, yang terima juga belum tentu dikasih, kita yang perlu prosesnya cepat juga jadi diperlambat gitu. Iya, kalau memang itu dalam tanda kutip haknya, karena memang sudah praktek puluhan tahun seperti itu, ya kenapa nggak dibuka aja, wajarnya berapa gitu ya. Kalau wajarnya 10.000 ya 10.000 gitu, jangan sampai dia dapat duit 100.000 dari transaksi itu gitu kan, misalnya seperti itu.
Cuma itu jadi another thing ya, di luar teknologi itu. bukan ranah kita gini-gini kan, kita orang teknologi ya, orang ya, tapi elektro ketika pas gitu. lagi di scan address-nya semua ketahuan, ngapain dia kesini. Itu tadi untuk supply chain ya. Kalau di energi itu berarti kayak saya kepikiran waktu itu, misalkan energi terbarukan itu kan bisa di harvest atau dihasilkan oleh rumahan gitu ya. Mungkin kan susah ngitungnya. Ini rumahnya Mas Arifin menghasilkan berapa VA, rumah saya berapa VA, rumahnya Mas Jojon berapa VA, rumahnya Mbak Yayu berapa VA. Nah itu kan dengan mungkin setiap VA yang dihasilkan dari masing-masing rumah itu bisa ditokenisasi gitu ya. Terus di akhir bulan bisa tinggal, atau nggak perlu nunggu akhir bulan, setiap kali berapa dalam periode tertentu bisa direkon jatahmu berapa tergantung berapa lembar solar panel yang dipasang, gitu bisa ya, seperti itu ya. Bisa mudah-mudahan gitu, jadi kayak on grid ya, yang grid. Jadi kan kita kalau bikin solar panel kan ada dua metode, yang pertama on grid, yang kedua off grid gitu kan. Jadi mana yang paling umum penggunaan itu adalah on grid, jadi di mana ketika pada saat siang gitu beban kita yang kelebihan itu dilarikan ke PLN gitu kan. Kemudian ketika pas sudah malam gitu kan, malam kan ibarat kata solar nggak bekerja nih gitu kan, solar nggak bekerja, terus kalaupun dia punya baterai, dia pasti pakai punya baterai, tapi kebanyakan nggak punya baterai. Ya udah, nanti diambil dari PLN, nanti di situ selisihnya dihitung gitu kan, sejual berapa, ini berapa, di situ ada lebihan atau nggak di situ. Oke, berarti memungkinkan sekali ya. Kemudian juga nanti fee-nya mungkin bisa dibagi untuk transmisi distribusi, karena kan untuk energi juga nggak cuman hanya di generation-nya, tapi juga di jalannya, yang maintain kabelnya, yang maintain untuk nanti mungkin ya perlu mungkin apa itu yang buat balik AC ke DC, inverternya itu kan juga perlu di maintain dan perlu secara berkala juga diganti gitu kan ya. Kalau rusak diganti, jadi harus ada fee ke situ juga. Tinggal dihitung aja wajarnya berapa untuk transmisi distribusi gitu. Jadi lebih fair gitu ya, dan mungkin bisa benar-benar memberi insentif pada orang untuk memasang atau harvesting energi terbarukan gitu ya. Misalkan rumahnya dekat pantai gitu, di mana, di mana sih kalau di dekat dengan tuh? Cilacap. Ada pantai atau di mana itu, dia akan punya inisiatif untuk bangun kincir gitu kan ya. Dan nanti dia bisa hitung-hitung sendiri, oh saya dengan bangun kincir sekarang keluar modal sekian, nanti dalam waktu 5 tahun atau 6 tahun sudah balik modal, sisanya tinggal keuntungan gitu. Dan seperti itu idenya gitu ya. Oke. Tapi kita kan awal idenya tadi adalah mengenai blockchain solidity development gitu ya. Mungkin untuk membungkus diskusi kita nih Mas Arifin, kalau dari kacamata pelaku ini kan pelaku development, buat teman-teman, buat adik-adik yang baru mulai belajar untuk programming blockchain ini sesuatu yang menjanjikan atau biasa wae gitu sebenarnya sejujurnya. Ya tergantung sih dia mau seperti apa gitu. Kan namanya blockchain itu kan saya kembali lagi dia sebagai tool gitu kan. Jadi tergantung kreatifnya kita lah gitu. Jadi itu kembali kepada orangnya, tujuannya buat apa gitu. Kan ada memang anak-anak sekolah yang memang, oh kamu nggak usah belajar blockchain gitu, nggak usah belajar yang aneh-aneh. Bapakmu nih Abu Rizal Bakri ya, itu kita seperti itu ya gitu. Kalau bapaknya orang biasa lah seperti kita gitu, bisa jadi alternatif karir gitu ya Mas ya. Jadi blockchain developer juga bisa, tapi saya bilang gitu, namanya blockchain ini masih dipandang sebelah mata gitu kan. Bahkan kemarin yang lucu lagi itu dibilang transaksi blockchain itu ilegal, tapi sekarang malah dibikin perusahaan baru dari ini maunya gimana gitu kan. Maunya dianggap ilegal tapi pajaknya mau lah itu ya. Oh yang terkait bursa itu ya. Bursa blockchain gitu. Okay. Nah, kita dianggap saya nggak melu-melu dulu, untuk saya belum melakukan kajian nanti takutnya. Tapi atau
mungkin nggak perlu melabeli diri dulu sebagai blockchain developer atau gimana Mas? Atau ya pokoknya ya belajar development aja gitu. Atau juga kalau katanya nih ya, kalau sudah lancar develop katakan pakai JavaScript atau apa ya, pindah ke Solidity itu tinggal seperti menyeberangi sungai yang kecil gitu aja gitu ya. Iya, ya gampang lah gitu. Kalau Solidity Gampang kan gitu ya. tapi masalahnya di blockchain itu tantangan utamanya satu di skalabilitas, yang kedua agile development di blockchain itu masih belum ada gitu kan. Jadi dalam prakteknya ketika kita bikin suatu enterprise blockchain misalnya, kita nggak ngomong cryptocurrency ya, misalnya blockchain buat ini rekam medis gitu kan, contohnya seperti itu. Kita bikin smart contract seperti ini, taunya pas udah itu ada entitas yang ganti, compare ulang lagi ya itu. Belum banyak reponya ya kalau misalkan untuk jadi memang apa yang jadi masalah dalam blockchain itu adalah agility-nya gitu kan. Jadi agility-nya. Jadi makanya kenapa orang lari semua ke cryptocurrency gitu kan, tokenisasi ya, karena paling gampangnya seperti itu. Paling gampang dan langsung jadi duit gitu ya, daripada pusing-pusing mikirin untuk solusi asuransi kesehatan, memikirkan untuk solusi energi terbarukan dengan blockchain, yaitu lama, butuh waktu 5 tahunan sampai itu diadopsi masyarakat gitu ya. Ya, sampai situ mas adoption. Tapi kalau dibikin, saya bilang bikin koin berapa? 10 menit jadi. 10 menit jadi. Kemudian kalau kenal sama market maker, kenal sama exchanger ya tetap bisa laku gitu ya, walaupun entah mungkin setelah seminggu 2 minggu harganya turun lagi gitu kan. Lumayan di depan-depan udah dapat cuan banyak gitu. Tapi overall ya dari pengalaman pribadi bahwa menjadikan blockchain sebagai sampingan pun sudah bisa buat sisanya buat rebahan tuh udah bisa gitu ya. Sudah cukup, lebih dari cukup lah. Jadi hidup cukup dengan kerjaan utama rebahan dan kerjaan sampingannya development itu, dan terkait blockchain juga bisa banget ya Mas ya. Bisa banget. Apalagi kalau misalnya kita AI gitu. Karena itu kan AI dikawinkan AI. Saya itu kan bagaimana kita memanfaatkan data yang sudah ada untuk sebuah decision gitu kan. Decisionnya boleh dilepas, boleh dipakai sendiri juga boleh. Gitu. Oke, seperti kalau kita bisa eksekusi market pasar dari data yang ada itu ya kita eksekusi sendiri gitu kan. Kalau kita punya cukup brave enough untuk eksekusi power gitu ya. Nah kan namanya data itu sendiri kan ada tiga macam, ada data primer, ada data sekunder, ada data curian gitu. Karena data curian itu ternyata yang paling banyak dimanfaatkan di situ. Tentunya pada saat kasus data Tokopedia jebol gitu kan, data itu memang orang nyari buat project yang lain lagi gitu ya. Iya, contohnya apa? Contohnya yang tukang tipu-tipu itu kayak ya dapat nomor kita dari mana ya, yang gitu, dari sana. Gitu. Nggak apa-apa kalau mau buat belajar dulu gitu ya. Cuman kalau sampai ketangkep ya bukan kita yang menyarankan. Tapi jenengan terima murid nggak nih dengan segala keahlian dan pengalaman? Terima murid untuk belajar rebahan bareng gitu. Belajar rebahan. Bisa sih gitu. Kan mau belajar apa dulu gitu kan. Ya kalau saya selalu mulanya dari yang ini, lihat dulu, oke, ini muridnya seperti apa gitu, kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau misalnya dia kebutuhannya cuma buat yang simpel-simpel, misalnya Mas, aku butuh ini, pokoknya biar kayak bikin visualisasi, ya usah ngotah belau gitu. Itu yang udah jadi gitu kan. Nggak kasih ajarin pattern dari awal gitu lah, ngapain gitu. Kebutuhannya bukan seperti itu. Gitu. Artinya open for discussion, tapi memang harus punya dasar dulu, belajar dulu sendiri, memang niat gitu ya. Jadi nggak cuma pertanyaan yang basic dilempar ke jenengan terus yang ujungnya malah Mas garapno ini enggak juga gitu. Tapi kalau memang mau belajar bisa gitu ya sebenarnya. Belajar bisa Python segala macam gitu. Kan apa itu kan seperti itu saja gitu kan. Cuma misalnya pengen scraping dari Twitter nih gitu, mau lihat netizen Indonesia ngomongin apaan sih lah, itu bisa gitu. Bisa ya, seperti itu malah menarik gitu ya. Oke, jadi ya kita ngeliat juga sih antusiasme yang mau belajar tuh gimana gitu ya. Kalau memang dia bersemangat ya, yang ngajarin juga pasti semangat gitu kan. Misalkan Mas itu data type-nya apa? Data type Mas tanya sama saya. Googling dulu lah ya data type gitu kan.
Oke, itu mungkin dari Mas Arifin. Atau ada pesan-pesan nggak sebelum kita mungkin akhiri sesi ini? Kalau saya sendiri dari saya ya pokoknya apapun itu, mau AI, mau data science, mau apapun itu ya kan, itu ada sebuah teknologi, sebuah tool gitu kan. Jangan lupa kalau manusia itu teknologi itu ya sebagai alat, jadi jangan terlalu mendewakan teknologi, janganlah gitu kan. Itu cuma sebagai tool kok gitu. Kalau itu bisa dibikin, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu tujuan hidup kita itu mau apa gitu. Tujuan itu dalam ya. Ya, tujuan kita menggunakan teknologi itu untuk apa gitu. Dan itu yang paling penting gitu. Karena banyak orang terlalu latah, oh kita pakai blockchain ikutan, kita pakai AI ikutan, kita pakai ini ikutan. Ketika ditanyain mau bikin token gitu, tokennya buat apaan? Nggak ngerti lah, saya bilang mau ngapain gitu. Jadi yang penting tujuan hidup, tujuan besarnya jangan lupa gitu ya. Kita memang ingin memecahkan masalah dalam masyarakat gitu supaya orang tani kan harusnya gitu ya. Ya, jangan sekedar melihat ini teknologi ini enggak gitu. Kadang penyelesaian sebuah masalah itu banyak yang nggak usah pakai teknologi gitu. Masalahnya adalah diobrolkan sambil minum teh itu juga bisa kadang-kadang memang gitu. Iya. Oke, Mas Arifin, terima kasih sudah sharing di Jogja Crypto Diningrat gitu ya. Teman kita dari Purwokerto ini luar biasa sekali, menguasai banyak teknologi, tapi dia justru bilang jangan mendewakan teknologi. Tidak semua masalah solusinya adalah teknologi gitu ya. Iya. Oke. Mungkin nanti kalau udah nggak pandemi atau ada kesempatan paling nggak setelah Lebaran gitu ya, kalau kita ada waktu mungkin entah di Purwokerto, entah di Jogja, entah di Jakarta, kita perlu nongkrong lebih lanjut nih Mas ya kayaknya. Boleh ya. Oke, terima kasih Mas Arifin. Sama-sama. Nanti kalau mau belajar kita kasih linknya di bawah ya. Oke, siap ya. Oke, makasih Mas Arifin.